Ya, oke. Masih kita lanjutkan, guys. Eh, Sebelumnya sudah mempelajari tentang hotspot dan usernya. Nah, di situ di user hotspot juga bisa membuat membatasi eh, bandwidth juga. Nah, kali ini kita juga akan membatasinya, misalkan ada jaringan lain yang tanpa menggunakan hotspot, guys, tanpa login. Tapi kita perlu membatasinya, maka eh, kita akan masuk ke menu ini, guys, GUI. Nah, di sini kita akan membatasi eh, bandwidth dari sesuai dengan yang diperlukan ya. Misalkan kita akan membatasinya menggunakan target IP address gitu. Nah, ini kita contohkan nih, misalkan kita akan contohkan addressnya. Oke, ini contoh jaringan lokal, misalkan jaringan. Oke, jaringan eh misalkan di ruang ya, di ruang ruang eh satu, misalkan jaringan ruang satu ini menggunakan IP, misalkan ada IP di komputer tersebut, IP-nya 192.168.1.3 misalkan, slashnya 24. Nah, ini contoh seperti ini, guys, targetnya. Kemudian max limitnya kita batasi 1 MB misalkan. Downloadnya 512, lalu oke. Oke, jadi target dengan IP ini nggak bisa, kita coba cek. Oh, sorry, guys. Ternyata ini tidak bisa ya. Ini maksudnya target di sini hanya ternyata bisa dilakukan dengan target lokalnya, guys. Karena apa? Karena uh, ini target untuk jaringannya. Nah, dan di sini ini misalkan IP-nya, guys, 192.168.1.3 tadi. Oke, /24 atau kita biarkan saja 1.3. Ini kalau di jaringan ini udah jelas kok /24-nya, guys. Jadi tinggal kita masukkan IP-nya, kemudian tentukan upload-nya dan target download-nya. Ini contoh seperti ini, oke. Ini misalkan kalau sudah kita oke, guys. Nah, maka akan muncul seperti ini. Inilah yang tadi barusan kita buat, guys. Nah, jaringan ruang 1 misalkan dengan target lokal, di situ ada IP, misalkan di situ ada komputer ya, guys ya, atau kita anggap itu adalah sebuah lab. Sebuah lab ada di jaringan 1 dan ada komputer yang dengan IP address 192.168.1.3, maka dia dibatasi dengan upload sekian. Oh, ini kebalik, guys. Uploadnya yang kita kecilkan saja. Oke. Kita ulangi. Jadi di sini uploadnya kita kecilkan dan downloadnya kita buat 1 MB ya, guys. Oke. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau ada penggunaan komputer ya dengan IP tersebut, maka dia tidak akan melebihi yang sudah dibatasi ini, guys. Nah, inilah cara untuk membatasi bandwidth tersebut. Bandwidth management ya, guys. Jadi dia tidak akan keluar dari batas yang sudah ditentukan. Nah, untuk memonitoringnya kalian bisa klik misalkan di sini nih. Nah, di sini klik 2 kali ya. Kita pilih yang static ataupun traffic. Nah, ketika di sini akan muncul ini karena tidak ada jaringan yang masuk, jadi masih nol semuanya. Ketika
akses komputer tersebut terhubung ke ini yang sudah kita setting ini, maka dia akan terlihat di sini grafiknya. Naik turun aksesnya. Download, uploadnya akan terlihat di sini, guys. Maksimal berapa? Kemudian dia akan turun berapa, di sini akan muncul. Itu ya, guys ya. Jadi sangat mudah untuk membatasi akses bandwidth klien tersebut. Oke. Jadi kurang lebih banyak guys ya manfaatnya dari Mikrotik ini, banyak sekali. Ya semua tutorial yang ada yang sudah di share ini ya tentunya untuk proses pembelajaran, baik untuk pemula juga ya. Dan saya harap sih bagi kalian yang memang sudah mahir di Mikrotik ini ya boleh kok kasih saran ke kami ya supaya bisa lebih baik lagi kalau misalkan ada kekurangannya di video-video ini atau video-video sebelumnya gitu. Jadi inilah tutorial Mikrotik dari mulai kita membuat ISO, dari ISO Mikrotik yang kita download menggunakan VirtualBox hingga memanajemennya, menginstalnya hingga memanajemennya menjadi ya sesuai fungsinya guys. Dan masih banyak lagi fungsi dari Mikrotik yang bisa di-setting lagi ya. Oke. Tentunya semoga bermanfaat tutorial-tutorial ini. Silahkan kalian pelajari dan silahkan kalian explore sendiri. Kalau ada yang kurang tepat atau kurang pas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan jika ada yang perlu kasih saran, silahkan kalian komen juga ya. Boleh komen, gunakan bahasa yang baik untuk membangun channel kita, dan tentunya like dan subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.